Siantar ya, pintar tapi ada bandal-bandalnya. Jadi kalau orang Siantar pintar tapi lempeng kayak nggak Siantar. Tahun 30-an ada liganya, ada Liga Siantar, ada Liga Medan. Jadi pemerintah itu mengadakan piala kayak piala gubernur. Siantar itu juara 1 lawan Medan. SD negeri yang lulus dari situ bukan orang sembarangan. Ada Mali, ya kan. Nah, kita tahu wakil presiden RI. Ada juga Sudirman yang menjadi piala Sudirman ya. Itu lulusan SD situ. Ada TB Simatupang, ya jenderal lulusan dari situ. Ada Profesor Harun Nasution, cendekiawan Muslim. Dan yang terakhir juga Agustin Sibarani yang menggambar ilustrator Sisingamangaraja. Itu tahun 35 itu orang Siantar waktu itu baca koran berita luar negeri soal Hitler, Churchill. Dan katanya orang Siantar jago menambahi cerita seakan-akan Hitler itu tetangganya. Badannya kecil gitu, tapi dia malah waktu itu lebih ditakuti daripada Soekarno tahun 29. Kacamata Bung Imran, jelas, tegas, gas. Beliau ini penulis buku. Bukunya Bandit-Bandit Pan Siantar. Jadi ini ceritanya latar belakangnya tentang Siantar, sejarah, tapi ada juga dibuat bunga-bunganya tentang cerita-cerita sosok-sosok yang memang ada. Saya langsung aja sapa, yaitu Bung Abram Christopher Sinaga. Salam sehat, Bung Abram. Ya, salam sehat Bung Imran. Terima kasih buat kesempatannya. Ya, Abram ini sebenarnya Christopher ini latar belakangnya apa nih? Oh ya, latar belakang ini sering ditanyain ya. Jadi kalau saya ini kuliah di jurusan planologi, sekarang namanya perencanaan wilayah dan kota. Bekerja juga di dinas terkait perencanaan wilayah dan kota, penataan ruang. Saya lahir dan besar di Siantar, dulu SD saya Sultan Agung dekat sini ya. SMP Bintang Timur, SMA Budi Mulia, dan lanjut di ITB Bandung. Berarti asli anak Siantar. Ya, asli anak Siantar. Iya. Kemudian ini nulis. Sejak kapan mau nulis nih? Nulis kan selalu yang nulis itu diawali suka membaca ya. Kalau suka membaca itu dari kecil, cuman belajar nulis waktu kuliah lah. Jadi jurusan saya kan jurusan perpaduan antara ilmu IPA, ilmu teknik dengan ilmu sosial. Jadi lumayan sering dulu ke banyak desa belajar, lalu belajar baca-baca sastra ya. Baru mulai aktif nulis mungkin sekitar tingkat 1 kuliah lah, tahun 2008-2009 kedua. Ya, tapi sejak SMA udah nulis lah, kecil nulis puisi, cerpen. Ya, puisi-puisi cinta lah. Buku Bandit-Bandit Pan Siantar ini cetakan pertama tahun 2001. Kemudian ini ada kata pengantar dari seorang sejarawan kita pikir ya, karena memang ini berkaitan dengan sejarah Kota Siantar, yaitu ditulis oleh Dr. Hisar Masaragi M.Hum. Ini dosen prodi pendidikan sejarah FKIP dan sekolah pasca sarjana Universitas Simalungun. Bung Abram, mungkin Anda bisalah cerita kenapa juga Hisarma yang mau nulis kata pengantarnya gitu. Oh iya, jadi kalau Bapak Hisarma ini saya kan kembali pulang ke Siantar itu Desember 2017. Pengen kembali, pengen bekerja di dekat-dekat sini lah ya, dapatnya tebing. Waktu itu Bapak Hisarma itu pengulas buku novel dan film pertama saya, judulnya Remba Pribumi dan Remba Bijana. Jadi selama 3 tahun ini juga dalam mengumpulkan data saya sering berinteraksi, berkoordinasi dengan Bapak ini, sehingga ketika ada novel terkait sejarah Siantar, saya pikir beliaulah yang cocok untuk memberikan kata pengantar di dalam novel ini. Iya, pas lah ya. Dan dia mengetahui. Kemudian tentang yang itu tadi, Rembang Pribumi ini udah dijadikan film ya tahun 2015 ya. 2015 sudah dijadikan. Itu gimana bisa masuk ke jadi film gitu? Jadi itu waktu dulu kan saya mendirikan startup itu bergerak di bidang game, bidang pencitraan pariwisata. Jadi kita udah menang kompetisi nasional lah. Kita anak muda baru lulus, idealisme tinggi. Menang di 7 kompetisi nasional, jadi juara, walaupun nggak juara 1 udah finalis nasional bagian IT, bagian aplikasi. Nah habis itu kan ya kalau startup itu namanya usaha, sedikit yang sukses, maksudnya untuk satu Gojek mungkin ada 100 yang
bermimpi seperti Gojek atau Tokopedia. Ya hari itu kembali menghadapi realita, maksudnya perusahaan beberapa dari Jakarta nawarkan kerja. Jadi mau lanjut kerja dengan gaji yang udah pasti, apalagi untuk yang baru lulus lumayan gajinya, atau melanjutkan mimpi untuk startup ini. Ya, banyak beberapa teman memilih untuk bekerja di Jakarta. Nah saya pikir kalau Indonesia itu berhenti bermimpi, seperti apa Indonesia nanti? Kalau maksudnya kan kayak sekarang anggap aja misalnya kita menganggap Lapet ini cenderung makanan lokal. Nggak ada yang tahu buat Lapet, tiba-tiba Lapet ini yang beli lisensi negara lain, Singapura misalnya. Jadi saya kepikir ide seperti itu. Jadi saya buat film bersama adik kelas saya. Adik kelas saya ini juga orang Siantar juga, baru tobing namanya Gracia. Kami kumpulin orang, kami judul namanya itu Rembah Pribumi. Rembah itu kan tangisan. Cuman saya ganti novelnya jadi Rembah Bijana, tangisan mata air, karena tahun 2016-17 itu kata pribumi itu menjadi sensitif dibanding yang sebelum-sebelumnya. Kalau dulu pribumi masih walaupun nggak enak masih biasa, kalau sekarang udah lebih gimana gitu. Jadi ada istilah pribumi dan non pribumi dia bilang waktu itu. Tapi Bung Abraham, mungkin bisa digambarkan tentang bandit-bandit Pansiantar ini, kisah atau materi-materi atau apa yang diungkapkan di sini gitu. Jadinya ini tahun 2016 saya putar film saya di Pawon April 2016 bersama sutradara itu yang orang Siantar. Jadi kami nonton filmnya, dari film pertama ini nggak terlalu jelas, abstrak latar belakangnya. Jadi ada itu satu penonton ngasih tahu ke saya, kok nggak nulis tentang diri kamu, kampung kamu sendiri, kok ini kayak nggak ada ciri khasnya. Di situ saya berpikir, saya ngumpulkan bahan tentang Siantar. Dan 2017 saya ketemu dengan namanya Mas Jos Wibisono, jadi dia sejarawan yang tinggal di Belanda. Dia ngasih situs tentang koran-koran Belanda zaman dulu. Nah, akhirnya saya baca soal Siantar, saya cari tahu, apa hal gila yang saya pikirkan di imajinasi ternyata terjadi di zaman itu dengan nyata di Siantar. Jadi Siantar tahun 30-an itu Siantar yang Siantar ya, pintar tapi ada bandal-bandalnya. Jadi kalau orang Siantar pintar tapi lempeng kayak nggak Siantar. Jadi waktu itu ada bioskop, orang itu agak hedon, jadi agak menarik saya pikir. Awalnya saya pengen menulis tentang yang lebih berat tahun 46, cuman nggak sanggup, saya merasa terlalu sedih nulisnya. Nah, tapi ketika Siantar ini momen-momen kenakalan waktu SMA, SMP, ya ternyata zaman dulu orang sering mengira preman Siantar Men tahun 70-an, rupanya tahun 30-an sudah ada. Jadi saya tulis lah. Jadi ini kisahnya tentang sejarah Siantar yang terjadi tahun 30-an, tapi saya tambahi beberapa tokoh fiksi lah supaya ceritanya lebih ngalir gitu. Dia lebih cenderung perilaku-perilaku orang Siantar yang terdiri dari beragam suku, kemudian latar belakang tentang sejarahnya sama kejadian besar di tahun itu. Jadi itu belum baru dibahas sedikit. Jadi waktu itu arkeolog terkenal datang ke Siantar, bintang film terkenal, orkestra terkenal Eropa Siantar, film yang tayang di Bandung ada juga tayang di sini. Dan itu ada saya bahas di satu bab pemimpin NSB, jadi itu kayak partai kaki tangannya Nazi di Belanda, sampai datang ke Siantar Hotel disambut besar-besaran. Jadi kebayang kita baru-baru ini tahun lalu kayaknya yang Raja Belanda datang ke Toba ya, tapi nggak sampai ke Siantar. Itu kita bayangkan Perdana Menteri Jerman atau Perdana Menteri Belanda datang ke ke Siantar, di Siantar Hotel, kan itu ngeri gitu kita bayangkannya. Termasuk salah satu Siantar Hotel yang punya sejarah juga. Sini ada digambarkan tentang pertemuan para tokoh tadi biasanya. Para tokoh itu. Iya. Terus ada konflik di dalam buku ini. Konflik para tokoh. Ada konflik yang biasa normal ya, maksudnya orang dapat pendidikan modern, tapi dia satu sisi ada kisah-kisah juga yang mistik zaman masa lalu. Ada juga inilah benturan budaya, ada juga benturan. Di sini kan ada tuan kebun, ada juga pekerja kebun. Jadi pekerja kebunnya itu dipisahkan dengan istrinya, jadinya dia bunuh istri majikan tuan kebunnya. Jadi banyak konflik seperti itulah di sini. Iya, bahkan disinggung tentang Universitas Leiden di sini ada. Ya. Nah, itu gimana tuh? Jadi Universitas Leiden kan kalau kita sekarang cari data di Siantar atau data di Perpus,
data di Leiden itu kan jauh lebih lengkap daripada data di Siantar sendiri tentang kota Siantar ya. Jadi waktu itu memang mereka itu sangat tertarik pemerintah Belanda untuk kirimkan orang-orang untuk meneliti tentang apa yang terjadi di Siantar, Simalungun ataupun di Tapanuli. Jadi ya itu ada kisahnya. Sama yang ini beberapa orang nggak suka, tapi saya merasa ini tribut. Saya ada tampilkan di buku itu tentang Liga Sepak Bola di Siantar. Jadi dulu liga itu antar kebon, mainnya sekarang di Taman Bunga. Iya, itu lapangan Simarito. Enggak, yang Taman Bunga sekarang. Sebelum Simarito itu lapangan Merdeka. Iya. Itu yang nonton ratusan, mungkin kadang nyampe 1.000 atau 2.000. Jadi tahun berapa tuh kalau tahun 30-an ada liganya. Jadi ada liga yang main orang Laras, Tanah Jawa, Dolo Ire, Dolo Hulu. Jadi itu ada 6 kesebelasan, ada 2 divisi. Jadi mereka itu kan ada Liga Siantar, ada Liga Medan. Jadi pemerintah itu mengadakan piala kayak piala gubernur. Siantar itu juara 1 lawan Medan. Jadi yang menyaksikannya itu puluhan ribu orang. Kita melawan Medan yang waktu itu dibilang all star-nya sepak bola. Siantar menang adu penalti tahun 34 gitu. Jadi saya tampilkan lah di situ. Ya, Bung Abra dapat data itu mungkin capek juga ya. Capek 4 tahun ngumpulin. Ya, tapi yang jelasnya dari dulu sampai sekarang Siantar itu merupakan kota yang penting ya. Ya, yang jadi masalah kan sekarang kita malah kekurangan hiburan di tahun 2020. Maksudnya bioskop pun baru ada satu lagi yang di Jalan Medan. Sepak bola juga kita udah berpuluh tahun kayaknya jarang di sini ada pertandingan sepak bola persesi atau katakan tim besar yang bisa kita tonton menarik lah, yang orang datang berbondong-bondong untuk nonton sepak bola di Siantar ini. Kacamata Bung Imran, jelas, tegas, gas. Ya, kembali ke kacamata Bung Imran, jelas, tegas, gas. Ini narasumber kita Bung Abram, penulis Bandit-Bandit Pan Siantar. Kita pikir dia capek lah mencari data berbagai hal. Berapa lama ini nulisnya nih? 3 tahun nulis, 4 tahun riset lah. Waduh, 7 tahun ya. Enggak, 4 tahun. Maksudnya nulisnya setahun riset dulu, sambil nulis 3 tahun lah. Ya, kan di sela-sela kegiatan ini waktu itu masih mahasiswa. Enggak, udah kerja Udah juga. kerja. Di sela-sela itu kan Bung Abram masih lajang. Ya. Mungkin ada gimana pandangan keluarga tentang kenapa gini, ada pro kontra enggak? Kan bahwa justru udah PNS gitu. Sebenarnya gitu. ada pro kontra awalnya, tapi makanya ini udah pernah saya bahas juga. Di situ kita cerdasnya juga kemarin pas ada penerimaan ASN. Saya pikir kan kalau saya ASN di Siantar ada waktu lah untuk ngerjain hal luar itu. Jadi setelah keterima 2018 sih nggak terlalu banyak lagi pro kontra gitu. Maksudnya dalam keluarga, jadi bisa fokus nulisnya justru sebenarnya. Orang tua masih dua-dua masih ada ya? Ibu yang masih ada, mama yang masih ada. Sebut aja nama orang tua. Oh iya, kalau orang tua saya dulu almarhum Dr. Baren Sinaga. Jadi kelahiran 37, jadi juga termasuk sudah SMP di Siantar, SMP 1 tahun 51. Makanya banyak cerita-cerita yang saya dapat dari orang tua yang dulu kan bapak itu praktek sering kecapean jam 8 malam. Jadi kan pasien datang terus. Jadi sering mama itu diajak nonton. Jadi nonton, kalau orang kan mikir kayak kencan atau apa gitu, so sweet lah ini. Cuman mereka dulu tiket premier itu nonton di daerah kota. Cuman bapak di situ ketiduran, jadi supaya nggak kecapean praktek. Jadi tapi itu yang menginspirasi saya. Kok Siantar tahun 60-an bisa keren, ada bioskopnya tahun 2010-an ini kok nggak ada gitu. Mungkin ya nggak tahu lah, dulu banyak bioskop Riang, Ria, Deli, Simalungun, itu kayaknya menjadi salah satu alternatif untuk orang mencari hiburan. Iya, dari sini kan ada yang satu khusus ya. Sekarang dia toko Bata itu. Oh, toko Bata, yang salah satu toko tertua ya? Iya, itu salah satu bioskop terkenal dulu. Di bab 4 ini ada khusus mana ya? Bukan bab 4 ya, bab 6 atau bab 7 itu ada fotonya dia. Ini mana ya, bab 6. Jadi itu pikir sangat penting sekali dibaca. Nah, ini kan ini rumah di Pematang nih. Ini mau pintu masuk Matang ini sekarang dia bata lah. Ini ya? Iya. Kita pikir
yang di belakang itu, rumah yang belakang itu masih ada yang sekarang Oppo ya kalau nggak salah jual Oppo elektronik, belakangnya pintu masuk pematang, jadi masih ada sampai sekarang. Iya masih ada sampai sekarang. Berarti itu bangunan Belanda. Belanda ya. Iya. Ya ini sebenarnya masih banyak peninggalan-peninggalan sejarah ya, yang memang ada termasuk gedung-gedung ya. Iya. Tapi ada beberapa bab di sini, Bung Abra. Kayaknya saya penuh tanda tanya juga tuh. Sub judul ini nih. Katakanlah seperti Algojo tua penguasa Hindia. Ini apa nih? Algojo itu ini juga saya baru ketemu hal menarik. Jadi ini jeleknya Siantar dulu sering ada kriminal. Jadi ada yang dihukum gantung loh. Waktu itu hukuman gantung. Ada Algojo itu dia keliling Indonesia khusus gantung orang. Jadi ternyata dari seluruh Indonesia ini hanya boleh ada tukang gantungnya dari Jakarta. Namanya Bapak Tere. Jadi dia gantung dari ratusan orang. Bapak Tere ini banyak diulas di Indonesia, di Hindia waktu itu sampai ke Belanda. Dibilang sadis gitu tukang gantung orang. Cuman yang anehnya kan kalau orang gantung ini apalagi kayak kita kau dirasukin nggak ada arwah penasaran, dia cuek. Dia bilang gini, saya nggak takut sama hantu, yang saya takutin itu tukang kredit katanya. Jadi hal-hal yang kita pikir beberapa itu tingkat kayak kriminal kayak narkoba atau misalnya perjudian itu kan kita pikir mungkin baru-baru ini ada di Siantar. Tahun 20-an juga ada, cuman dulu opium namanya, bukan kayak sekarang. Madat gitu ya? Ya madat ya. Jadi ternyata setelah ratusan tahun ya ternyata kriminalnya tidak berubah, malah cuman berganti nama lah. Berganti gaya. Berganti gaya. Iya. Jadi ini dia orang paling tidak yang dieksekusi memang orang-orang lokal ya? Iya, yang udah dihukum mati. Hukum mati ya. Yang punya kejahatan hitam atau apa gitu. Iya, makanya kan di Belanda kan salah satu negara yang menjunjung tinggi HAM. Itu juga dibilang di situ. Di negara Belanda puluhan tahun nggak boleh ada hukuman gantung, tapi di negara jajahannya mereka membolehkan hukuman gantung ke ratusan orang gitu. Itu jadi gimana tuh? Kok ada kontroversial juga ya? Ya itulah yang sempat ada tokoh-tokoh politik etis, ada juga kan partai SDAP yang berjuang untuk bukan berjuang ya, mereka mendukung Hindia dapat otonomi. Jadi beberapa tokoh politik hari itu juga concern lah ke perjuangan aktivis dan kondisi Hindia waktu itu. Jadi kalau dieksekusi di mana ini? Dulu eksekusinya pertama itu di alun-alun, ditonton orang rame-rame. Jadi diangkat, didirikan panggung, diangkat, baru digantung. Tapi belakangan itu tahun-tahun 1900-an dia di penjara. Kalau di Medan dulu penjara Sukamulya, kalau sekarang di Siantar itu di gedung pengadilan, dia tertutup di gedung pengadilan itu. Jadi cuman boleh disaksikan orang-orang dalam lah. Iya, gedung pengadilan bukan seperti sekarang ini bentuknya. Beberapa bagian masih sama, lokasinya sama yang di Siantar. Masih ada gedung yang memang gedungnya dari dulu udah ada. Oh iya. Dan data itu ada di Universitas Leiden ya? Di koran-koran ada, dulu ada Pawarta Daily juga ada. Jadi banyak kok datanya. Banyak ya? Ya kita pikir nih, saya merinding juga tuh Algojo. Berarti ada apa gitu kan? Iya. Ada nggak pernah yang Bung selain Hisarma, ada nggak pernah Bung Abra bisa saksi mata atau apa gitu? Untuk sejarah-sejarah itu gitu. Untuk sejarah ini kan beberapa yang itu kayak Mas Joswi Bisono atau misalnya ada juga sejarawan dari Unimed. Kalau khusus lokal Siantar, orang tua itu? Itu ada namanya Pendeta Juan Dahal. Dia juga ngumpulin arsip-arsip. Ada ya? Ada juga. Nggak tahu, kita bisa cari kalau di Siantar susah di perpustakaan kayaknya nggak ada ya? Nggak ada. Jadi itu buku-bukunya banyakan koleksi pribadi lah. Jadi inilah memang kita pikir kalau penting sekali sebenarnya untuk kaum milenial, generasi muda untuk mengetahui dan bisa membaca buku ini. Ya, contohnya ini Bung, yang SD negeri yang dekat Jalan Adam Malik. Iya. Itu kan sebenarnya dia SD negeri yang lulus dari situ bukan orang sembarangan. Ada Malik, ya kan. Nah, kita tahu wakil presiden RI. Ada juga Sudirman yang menjadi Piala Sudirman ya. Itu lulusan SD situ. Ada TB Simatupang, ya jenderal lulusan dari situ. Ada Profesor Harun Nasution, cendekiawan Muslim. Dan yang terakhir juga Agustin Sibarani yang menggambar ilustrator Sisingamangaraja. Jadi itu 5 orang top di satu SD gitu. Jadi kalau
misalnya dibangun monumen atau misalnya tugu, di sini telah lulus 5 toko ini kan kita nggak hanya orang Siantar yang datang ke SD itu foto. Orang luar pun pengen tahu SD-nya Sudirman yang buat Piala Sudirman ini apa yang Ya, Piala Bulu Tangkis. diabadikan toko bulu tangkis dunia, TB Simatupang, ada Malik. Cuman kan Siantar masalahnya kita nggak ada yang tahu kehebatan SD. Sebenarnya banyak yang tahu, Bung Abra. Cuma mungkin minat atau perhatian tentang sejarah itu kayaknya masih kurang. Pemimpin mungkin belum memandang itu suatu sebagai potensi untuk wisata sejarah kayak atau apa. Tapi ya itu tadi kita pikir bisa digugah lah dengan adanya buku ini. Kita pikir ini nanti perda tentang cagar budaya itu kan merupakan salah satu media untuk mengungkit potensi-potensi yang ada. Cagar budaya itu bisa juga diusulkan salah satu kan? Iya. Banyak lagi lah tentang yang bisa terjejak data-datanya, terutama pematang yang tadi gambar itu kan. Iya. Saya pikir ini kita gedor aja pemerintah. Ya mudah-mudahan. Ya terus kemudian tentang apa yang mungkin yang agak unik dan menarik tentang isi daripada bab demi bab ini, yang bisa jadi inspirasi bagi kita. Kalau yang itu yang kota yang meriah itu yang soal Kota yang sepak bola, soal dulu ada tempat nongkrong itu di sekarang gedung 45 lah ya. Itu kan masih terbengkalai. Ya dulu mungkin orang di situ kayak bar. Ya kalaupun sekarang nggak harus alkohol kan orang bisa buat kafe atau apa. Jadi sayang gedungnya itu tidak terkelola dengan baik lah. Jadi yang soal-soal seperti itu. Iya, kota yang meriah ya. Ya waktu itu kan Siantar Hotel juga sangat wow ya. Jadi perdana ada itu orkestra yang terkenal di Eropa, ada juga musician jadi kayak pesulap yang terkenal di Eropa tampil di sana. Walaupun yang bisa nonton rata-rata orang Belanda ataupun orang bangsawan. Ya tapi kan sekarang kita kayak kurang hiburan. Waktu itu ada liga sepak bola di Siantar antara perkebunan mungkin Dolo Ilir, Laras. Ya orang nonton. Kalau sekarang kan ya memang karena masih Covid ya, tapi kalau Covid berlalu apa yang pertunjukan yang bisa buat orang terhibur di hari Sabtu Minggu gitu. Iya. Jadi waktu dulu kan Siantar dengan Simalungun satu ya. Iya. Jadi ini ada judul bab ketiga, seorang lelaki Banten yang terdampar di Abdeling 3. Oh itu 33. Itu tentang kisah nyata namanya Salim, dia orang Banten. Dia kuli yang membunuh istri majikannya. Jadi itu sempat rame dan sampai lagi beritanya ke Belanda. Jadi dia dikira komunis, dia dikira apa padahal dia membunuh karena ya cemburu gitu. Jadi ya kejadiannya itu sekarang di daerah Bandar Besi. Jadi Serbelawan. Iya. Cuman dia diadilinya di Siantar. Yang ada Letnan Jono Tugu ya. Waktu itu juga diceritakan mobil-mobil itu di kantor pengadilan itu bertumpuk lah melihat dia diadili karena orang penasaran kan ini jangan-jangan tokoh aktivis kayak Soekarno badannya kecil gitu tapi dia malah waktu itu lebih ditakuti daripada Soekarno tahun 29. Wah. Heboh kejadiannya. Heboh kejadiannya soalnya kan baru pertama dalam sejarah mungkin yang kedua kali itu ada kuli yang orang pribumi membunuh orang Belanda asli dalam hal ini perempuan ya maksudnya kan cuman 2 aja lah nyonya yang dibunuh oleh laki-laki kan kita pun misalnya bukan orang Belanda kok berani membunuh perempuan itu makanya buat heboh waktu itu. Ternyata cinta itu kecemburuan itu membuat orang bisa membuat nekat ya. Iya, itu nekat. latar belakangnya ya. Iya. Tapi ya paling tidak kita pikir buku ini bisa ada nggak rencana daripada Bung Abra untuk memasukkan ke apa perpustakaan atau apa kerjasama dengan pemerintah walaupun memang Bung Abra sendiri kan PNS-nya di tebing tinggi gitu. Oh iya itu juga saya belum dapat channel lah maksudnya kalau misalnya mau masukkan ke perpustakaan di Siantar ini bagaimana caranya ya mungkin nanti bisa ya kita cari tahu. Ini memang udah ada di perpustakaan nasional cuman kan di Jakarta karena beri ISBN kan ya tapi memang kepikir belum mungkin beberapa minggu ke depan kan saya ada kerjasama dengan namanya Ibu Erlina Siaan dia tokoh literasi Siantar jadi pernah mungkin ada akses untuk ke perpustakaan Siantarnya mudah-mudahan bisa dibaca lah nanti. Ya kita pikir penting lah yang paling tidak jadi
sebelum masuk ke perpustakaan, gimana bisa mendapatkan buku ini? Oh, kalau ini bisa hubungi saya langsung atau penerbit. Cuman kalau di Siantar mungkin bisa hubungi saya langsung, atau buku ini bisa didapat di Madear Kopi ya, di Jalan Madear Kopi itu di Jalan Sudirman, dekat Warung Miso Pematang. Atau bisa hubungi saya di Instagram atau Facebook Abram Christopher Sinaga. Instagramnya Frasa Gaming. Ya, nah, Frasa Gaming. Iya, paling tidak memang udah adalah di mungkin seluruh Indonesia udah nyebar ya. Ya, Medan ada, di Siantar ada, di Jakarta ada. Tanggapan orang tentang buku ini, katakanlah orang Siantar. Kalau tanggapannya ya ada beberapa merasa nggak mungkin Siantar kayak gini bisa segininya. Sebagian besar sih positif ininya. Cuman ada beberapa yang mereka itu karena kondisi sekarang sudah jauh berbeda dengan zaman buku ini, belum terbayang lah seperti apa gitu. Oh gitu ya. Tapi pengen ada tanggapan langsung atau apa gitu ada juga ya? Ada, bahkan ada beberapa request adegan. Jadi lanjutkan sampai sini gitu. Iya. Ini pertama, ada lanjutannya lagi nanti bukunya? Iya, ini rencana akan ada lanjutannya karena awalnya ini kan satu buku. Nah, saya pecah dua gitu, menarik nggak? Jadi yang di sini ini masih perkenalan, belum muncul nama bandit-bandit terkenal di Siantar. Yang muncul di buku kedua itu namanya adalah Ahmad Boyan, sering dijuluki Mat Boyan, sama Paul Aritonang. Ini salah satu preman terkenal yang membantu Indonesia merdeka juga tahun 46. Jadi aneh ya, ini orang Siantar maksudnya kita nggak bisa mandang hitam putih. Jadi dia preman, orang jahat waktu zaman penjajahan dan zaman setelah merdeka. Tapi kemerdekaan dia pejuang gitu. Jadi pendiri Laskar yang waktu itu juga termasuk terkenal lah Laskarnya. Tapi dia premannya kriminal, kecintaan kepada Indonesia begitu kuat ya? Ya, jadi sebenarnya lucunya gini, Ahmad Boyan ini kan kriminal, dia katanya kalau Paul Aritonang itu tinggi. Dia kurus kayak kering gitu tapi punya ilmu hitam, bisa nyelinap. Dia banyak mencuri, jadi barang curiannya itu dijual mirip kayak pitung lah untuk Laskar gitu. Iya. Jadi maling budiman gitu ya? Ya, jadi waktu itu kan sama kayak sekarang ya. Saya bekerja di birokrasi. Ya kita tahu birokrasi penuh dengan ada aturan segala macam, kita nggak boleh bertindak bebas. Jadi asal mulanya itu kan preman itu dari freesman, orang-orang bebas. Jadi orang bebas itu dulu berkumpul di pajak oras. Jadi orang-orang bebas ini saya pikir saya berapa kali ikut kegiatan pemuda, kegiatan untuk membuat perubahan. Tapi kegiatan yang saya lihat itu kok nggak jauh beda dengan di birokrasi. Maksudnya seremonialnya panjang. Jadi harusnya hal-hal yang dulu zaman preman itu dengan walau kita bilang nggak hitam putih, mereka agak-agak licik sedikit, tapi ada inovasi yang mereka ciptakan gitu. Iya. Jadi Siantar salah satunya terkenal dengan kota preman. Ya. Ya kan? Ya, dan zaman sekarang juga banyak kan? Banyak yang memang sudah muncul. Ya. Iya. di luar kota, tapi di Siantar mereka baik-baik. Ya, Siantar baik-baik ya. Di luar kota main gitu. Biarlah jadi macan di negeri orang katanya. Kacamata Bung Imran. Jelas, tegas, gas. Bung Abram, banyak sekali dulu kita cerita tadi. Termasuk tokoh-tokoh Siantar ternyata cukup banyak lah. Banyak lah. Itu tadi yang terakhir tuh yang mana? Seorang maling itu atau kriminal. Mat Bojan dan Paul Aritonang. Iya. Jadi ini mereka itu terkenal. Jadi mungkin sekaligus melihat yang kan di buku itu soal koran juga banyak dibahas ya. Jadi Mat Bojan dan Paul Aritonang ini saya baca dari biografi itu soal karikatur dari Agustin Sibarani. Dia kan SD di Siantar. Jadi dia cerita, dia bilang gini, ada yang khas ya. Orang di Siantar itu jangan dibilang nggak jago politik, bahkan untuk sekedar kota kecil itu jago. Nah kesukaannya itu tahun 35 itu orang Siantar waktu itu baca koran berita luar negeri soal Hitler, Churchill, dan katanya orang Siantar jago menambahi cerita seakan-akan Hitler itu tetangganya gitu. Itu yang menariknya. Jadi Churchill itu itunya yang dia menarik. Ya waktu itu koran di Siantar itu cukup hidup, jadi orang memang nggak mau beli koran, tapi membaca di kedai kopi. Jadi itu yang salah satu ada dimunculkan di cerita.
Dan memang tokoh-tokoh terkenal kayak SM Simanjuntak atau yang kontroversial kayak Urbanus Pardede itu adalah tokoh pendiri koran yang dibuang ke Digul karena termasuk tokoh pergerakan juga. Jadi SM Simanjuntak ini dia sempat aktif di koran namanya Koran Cerdas. Itu langganan masyarakat Siantar. Dia jadi bupati di Taput tahun 58 sampai 63. Jadi tokoh-tokoh wartawan di sini itu pun yang terkenal itu dua, diantaranya ada Malik sama AFC Fautar kalau nggak salah. Mereka pendiri Antara. Jadi Antara itu tandingan Aneta. Jadi Aneta kantor berita Belanda. Dia didirikan oleh Beretti, ada juga di sini. Beretti itu yang mendirikan Villa Isola di Bandung. Ada tandingannya Antara yang sampai sekarang itu kantor berita orang Siantar juga yang mendirikan lah gitu. Jadi Siantar ini nggak jauh-jauh dari jurnalisme dan wartawan juga lah sejak dulu. Siantar malah cenderung jadi seperti kota politik, banyaknya kedai-kedai warung kopi, orang bicara tentang kopi, habis baca koran, bicara tentang politik. Kedai-kedai kopi yang tua-tua juga masih banyak. Iya, sampai sekarang gitu. Ya kita pikir inilah ya banyak tokoh juga ya, tokoh politik dari Siantar. Ya, paling tidak yang jelasnya juga kalau Bung Abra lihat kondisi Siantar sekarang ini seperti apa? Dia itu dibilang raksasa yang tertidur ya. Maksudnya tertidur ini potensinya besar, tapi kayaknya kalau orang Siantar itu kan jarang kalau nggak dipancing itu bergerak gitu. Jadi kalau nggak ada tantangan itu bergerak, kita dalam kondisi yang sekarang ini nyaman gitu. Nyaman dalam arti kalau kita udah sadar kita bisa. Kalau sama orang Siantar kan kalau kita bicara yang nggak terhitung atau misalnya abstrak, orang nggak ini. Tapi kalau kau bangun kotamu nanti dapat duit segini, coba bayangkan bisa nggak mau. Kadang orang lebih semangat. Jadi kan kota kita ini jalan sedang mau dibangun, banyak akses infrastruktur dibangun, orang luar mau investasi ke sini. Nah kalau misalnya kita nggak mau bergerak, kita nggak mau kerja, ya kemungkinan kita bisa kalah lah nanti. Iya, ya ini tadi. Orang nggak baca media dari mulut ke mulut bisa langsung menyebar informasi, ya akhirnya terbentuk opini yang kadang-kala liar juga ya. Iya seperti itu. Ya, Siantar dulu sama sekarang apa yang hilang gitu? Kalau dibilang yang hilang itu gini kadang, ini saya alami sebagai orang yang pernah lahir besar di Siantar, baru ke Bandung ke Jakarta, baru akhirnya milih balik. Jadi orang pengen Siantar itu seperti dulu, tapi kebanyakan para pendatang ya. Maksudnya para pendatang itu kan menjadi orang yang luar biasa di rantau lah, di Jawa dimanapun. Mereka pengen Siantar ini kayak Siantar zaman mereka dulu gitu, yang zaman mereka kecil. Tapi kita kadang kurang membangun di daerah ini, baik dari orang di sininya ataupun pendatangnya. Belum mau membangun, masih terjebak di nostalgia gitu. Jadi nostalgia dalam arti kan kita nggak punya bioskop, atau yang misalnya bioskop Riang itu atau Ria ya, yang punya Pemprov Sumut. Ria. Sebenarnya kan kita punya banyak orang yang bisa ke provinsi untuk melobi itu dijadikan apa. Cuman kan yang terjebak, makanya saya juga tidak mau banyak nostalgia, hanya mengenang masa lalu. Kan masa lalu ini Siantar indah tahun 30-an. Tapi kita punya peluang untuk membuatnya indah di zaman sekarang ini yang masih kurang untuk Siantar ini. Jadi kan Siantar tahun 30 indah itu kan dibuat oleh orang Belanda. Ya yang sekarang untuk dibuat oleh orang Indonesia tahun 2020-an inilah harusnya bisa kita buat gitu. Iya, Siantar ini seperti sekarang karena tangan-tangan terampil dari orang Belanda ya. Iya, karena kan planologi kotanya ya. Ya, saya kan jurusan planologi. Jadi kota itu dulu dibangun Belanda kan berpusat di daerah sekitar stasiun. Jadi orang sekitar stasiun, apa yang dibutuhkan, misalnya saya dari Tebing turun di Siantar, apa yang saya butuhkan? Yang pertama saya butuhkan kalau misalnya udah kemalaman nginap itu di hotel, itu Siantar Hotel. Kalau mau ngirim surat di kantor pos, mau nukar bank itu BRI sekarang. Jadi itu banyak tempat-tempat yang memang penting itu dibuat Belanda di dekat stasiun. Jadi pusat kotanya itu sangat tertata rapi. Jadi itu kan nggak bisa kita terapkan karena dulu Siantar nyaman, Belanda cuman mendesainnya penduduknya mungkin 15.000 atau 20.000 orang tahun 1930. Sekarang kan udah 250.000 bahkan 300.000.
Nah harusnya kita berpikir gimana kota ini tetap nyaman untuk orang sebanyak ini. Dan kemajemukan Siantar itu suatu potensi yang memang harus apa ya? Ya, saya kan pernah di Bandung ya, itu kan kota kreatif, orang-orang juga datang dari berbagai macam budaya. Siantar ini kan melting pot, jadi orang-orang orang itu gampang menerima orang lain atau toleran kalau dia terbiasa dengan perbedaan. Sama kayak saya lahir dan besar di Parluasan, itu dekat terminal Sukadame. Jadi dulu sempat yang dibilang orang tempat banyak anekdot kan, kalau kau misalnya naik mobil bus, taruh tanganmu di jendela, kalau jam tanganmu hilang, kau udah nyampe di Parluasan Torini. Jadi kan artinya itu merah, tanda merah bahaya di sana. Keras, tapi orang-orangnya ya tadi ya. Orang yang seperti itu bukan orang yang secara pemikiran tidak berpikir, justru cerdas, hanya karena wadahnya nggak ada, dipakainya akhirnya untuk di bidang-bidang seperti itu. Kalau di negara maju kan, katakan kalau di kita dia sukanya seni melukis lah, melukis, atau dia sukanya nyanyi. Kalau sekarang mungkin dia bisa buat TikTok kan. Tapi kan kalau zaman-zaman 90-an orang seperti ini dianggap sampah masyarakat. Kau harus sekolah, kau harus sekolah, kerja di kantor atau jadi PNS. Zaman itu beberapa orang yang nggak sanggup seperti itu mungkin akhirnya pakai narkoba, atau dia nggak jelas hidupnya, atau dia kerja tapi nggak menikmati. Makanya adanya TikTok, adanya YouTube yang itu dibilang orang main-main tapi dapat penghasilan juga dari sana gitu. Kacamata Bung Imran, jelas, tegas, gas. Anda seorang penulis, seorang PNS. Bang. Di samping itu pasti ada kegiatan lain. Tapi sebelum ke sana, gimana supaya menggugah anak Siantar bisa menulis dan menciptakan buku, atau gimana lah ceritanya? Ya kalau menulis kan bakat itu pasti ada, hanya mungkin wadahnya belum ada. Beberapa mendirikan wadah, tapi belum semua tahu. Ya mungkin kita sosialisasikan lagi, atau memang bersama Bung mungkin kita bisa buat acara kompetisi. Jadi kan kompetisi menulis ini itu lebih memancing dia. Jadi orang kalau ada kompetisinya itu lebih suka tergugah gitu. Dari setelah ada kompetisi baru di situ kita adakan seminar atau adakan pelatihan justru untuk mereka. Mungkin itu Bung kalau itu bisa menggandeng pemerintahan atau dinas pendidikan atau apa sekolah ya. Iya, sekolah. Ya ini dengan adanya itu maka akan bermunculan lah benih-benih yang mungkin bisa dikembangkan. Ini kita tunggu juga nih Bung Abram. Kita tunggu sekali. Karena memang Siantarmen memang harus membangkitkan Siantar sendiri. Ya, mudah-mudahan setelah pandemi ini selesai bisa lebih itu, karena acara itu kan memang enaknya tatap muka ya. Oh, pandemi. Tadi katanya kita cerita pernah kena pandemi. Ya, sebulan lalu lah, tapi bersyukur udah sembuh lah. Udah sembuh ya. Tapi banyak hal yang memang harus dijaga kayaknya. Dijaga ya. Jadi memang ya jangan ke kerumunan lah, memang taat prokes seperti itu. Ya, tetap protokoler kesehatan 3M atau 5M. Iya, 5M. Di sela-sela kesibukan sebagai penulis, sebagai ASN, mungkin punya komunitas lain tuh, apa kegiatan yang lain tuh? Ya, saya sekarang memang kan bekerja sebagai ASN, ada juga terkait RT RW, penataan kota. Menulis juga masih mencari riset untuk lanjutan buku ini. Dan sekarang lagi pengen mengembangkan channel, namanya itu Frasa Gaming, film, ruang, sastra, gaming. Jadi 4 hal yang saya suka: film, ruang ini tata ruang, 3 itu sastra, yang keempat gaming. Jadi gaming kan hal-hal yang disukai anak muda. Jadi saya buat game, ini masih uji coba kayak soal Polantas di Amerika di Boston. Terus saya ulas juga dari segi tata ruang, bisa nggak diterapin di Indonesia. Jadi kira-kira seperti itu. Mungkin pesan apa yang mau disampaikan melalui gaming itu? Jadi gaming itu kan banyak di sana, itu ada gaming soal penjaga lapas. Jadi yang narkoba masuk lapas atau misalnya terjadi pemukulan itu nggak terjadi hanya di Indonesia. Jadi terjadi juga di negara luar. Cuman kan negara luar grafiknya bagus. Jadi saya main game soal balap. Misalnya ada balap itu kan balap off-road ya. Kalau balap off-road di sana kayaknya sengaja dijadikan off-road ya. Cuman di daerah Siantar Simalungun ini udah ada lahan off-roadnya. Jadi kenapa nggak kita buat balap aja misalnya? Iya, resmi. Resmi gitu. Iya. Ya itu mengantisipasi kenakalan remaja juga ya pastinya ya. Itu ada nilai-nilai pendidikan di dalamnya, pembelajaran ya. Ya Bung. Iya, kayaknya memang Bung Abram, tadi kita udah singgung juga tadi tentang Siantar dulu dan kini gitu. Apa yang mau Anda
maksudnya Siantar kembali ke karakternya gitu. Jadi kalau karakter Siantar yang paling saya garis bawah adalah suka cerita ya. Maksudnya cerita walaupun agak narsis tentang diri sendiri, dalam arti kan gini. Bung Hatta pernah bilang seperti ini kan. Hanya ada satu negara yang pantas jadi negaraku, negara itu juga bertumbuh lewat perbuatanku. Jadi maksudnya kontribusinya. Kalau kita Siantarmen ini adalah gengsinya hanya satu kota yang pantas menjadi kotaku, ya kota itu Siantar dan kota itu bertumbuh melalui perbuatanku. Jadi ini yang harus kita tekankan ke orang-orang, baik pendatang atau orang tinggal. Kita nggak hanya cerita tentang saya pernah dari Eropa, saya pernah dari Jepang, negara itu udah jadi negara maju segala macam, keren sekali. Tapi kita cerita sebenarnya, tahu kau di Jalan Sutomo atau di Jalan Merdeka aku baru buat karya seni seperti ini, atau aku baru ngadain seperti ini, ayo datang. Atau misalnya ayo datang nonton, ada nih kompetisi liga sepak bola atau liga futsal Siantar. Jadi orang-orang berlomba bukan dalam arti sombong negatif, tapi berlomba membuat kota ini menjadi lebih meriah lagi gitu. Iya, artinya dibangkitkanlah kreativitas anak-anak Siantar sendiri. Iya, Bung. Itu menjadi daya tarik juga ya. Banyaknya event-event dan lain-lain. Iya. Ya ini paling tidak harapan untuk membentuk itu harus seperti apa mungkin gitu. Kalau di sini kan Bung juga udah 4 bulan ya tadi katanya. Banyak orang-orang seperti rekan saya si Parjalang, Adi Damani atau beberapa rekan dari Dewan pernah ada di sini, ada Nakes juga. Yaitu kita ini berada di titik yang kalau dibilang minus ya bareng-bareng, nggak usah berantem lagi. Kita menuju satu kota yang memang tinggi dan nggak hanya bisa ada penulis atau ASN, butuh seniman-seniman, butuh tenaga kesehatan, butuh birokrat. Ya kalau itu ada jadi semua itu kan kota ini bertumbuh melalui perbuatanku. Tapi ketika kita bareng-bareng, misalnya saya dengan Bung, ya kota itu bertumbuh melalui perbuatan kita gitu. Sesuai dengan kemampuan dan skill masing-masing ya. Ya ini potensi banyak, tinggal menyatukan, mari bergerak. Iya Bung, seperti itu. Oke, mungkin terakhir lah, mungkin closing statement daripada Bung Abram apa sampaikan? Ya closing statement saya yang terakhir tadi ya, bergerak ya, dan dari Tan Malaka terbentur akhirnya terbentuk ya. Jadi ya semangat aja, tidak usah banyak mengeluh merutuk ya. Kalau memang sudah saatnya kan kita dipanggil, tapi kalau masih ada di sini masih hidup ya berbuatlah sampai tahap dimana kita berhenti gitu. Tapi mungkin ada himbauan atau permintaan atau harapan kepada pemerintah kota? Kalau harapan pemerintah kota ini kan pemerintah itu sedang dalam transisi. Jadi nanti harapannya nanti aja Bung. Soalnya kan takutnya kita berharap sama yang sekarang, nanti yang menjalankan beda lagi kan. Atau harapan kepada yang akan datang gitu. Kalau harapan kepada yang akan datang kan waktunya singkat. Ya kalau bisa pelajari apa yang punya sumber daya yang kita ada di sini. Jangan takut atau jangan segan untuk berdiskusi lah. Karena semua yang kayak tadi itu kan banyak orang diskusi kayak nggak ada gunanya, semua dari diskusi. Kalau nggak diskusi kan kita nggak kenal. Kayak saya dengan Bung Imran, kalau kita nggak diskusi, nggak ngopi bareng, gimana kita mau melakukan sesuatu yang besar ke depannya, Bung? Iya, ini dia kita pikir. Mari kita melakukan yang berguna, bermanfaat pada Kota Siantar. Ya, oke ya Bung Abram. Banyak yang mau kita ceritakan, tapi ya karena kesempatan kita terbatas, jadi kita mohon pamit nih. Sampai ketemu kesempatan berbeda dari Horas. Ya, Horas, terima kasih. Kacamata Bung Imran, jelas, tegas, gas.